Makasih ya Bestai, kamu udah mau nemenin aku ngabisin bekalku di mall. Iya, sama-sama Bestai. Hari ini kamu rencana mau belanja apa Bestai? Sisa bekalku lagi 87 juta yang harus ku habisin hari ini. Kayaknya aku mau lihat baju aja deh. Baju ya. Itu udah butik bagus tuh di sana. Mau lihat di sana nggak? Boleh, yuk. Ih, keren-keren banget koleksi bajunya. Aku kayaknya mau lihat baju-baju yang ada di sana deh. Kamu mau ikut atau enggak? Aku lihat di sini aja deh. Oke, tunggu ya. Ya ampun, baju-baju mahal emang keren-keren banget. Ini berapaan sih satu? Gila, 40 juta. Dia mau beli bajunya itu? Enggak mbak, saya cuma mau lihat-lihat aja. Ya udah, kalau cuma mau lihat-lihat, nggak usah dipegang-pegang bajunya. Itu baju mahal. Iya maaf mbak. Adek, itu baju mahal. Kok bisa sampai jatuh sih? Maaf mbak. Maaf banget ya mbak. Maaf. Bajunya ini jadi kotor gara-gara adek. Adek harus ganti rugi bajunya ini. Ganti rugi? Itu loh bajunya nggak kenapa-napa mbak. Cuma jatuh sebentar aja kan tadi. Ini tuh baju mahal. Kalau kotor sedikit bisa rusak kualitasnya. Pokoknya adek harus ganti rugi bajunya ini. Tapi mbak, saya nggak punya uang buat ganti rugi. Yes. Kalau udah tahu nggak punya uang, harusnya adek nggak usah masuk ke butik yang mahal ini. Yes, pokoknya saya nggak mau tahu ya. Adik harus ganti rugi. Baju ini jadi rusak kualitasnya gara-gara dijatuhin sama kamu. Kenapa ini? Adik kan pelanggan VVIP ya di toko ini ya. Ya ampun, adik ternyata kenal ya sama adik rambut orange ini. Iya, dia sahabat saya. Kenapa nih Sari? Gak ada apa-apa. Disuruh ganti rugi bajunya gara-gara aku jatuhin bajunya, Put. Jatuh doang disuruh ganti rugi. Emang sampai rusak banget? Enggak Put, tapi aku disuruh ganti rugi sama mbak itu. Enggak kok dek. Tadi itu saya cuman bercanda. Bercandanya sampai saya nggak dibolehin ke butik ini lagi gara-gara saya nggak punya uang mbak. Serius kamu digituin Sar? Adik mau ngapain? Halo mah. Mama kenal kan sama pemilik butik di Mall Terrace? Tolong bilang sama pemilik butiknya itu kalau Putri kecewa sama pelayanannya. Dan bilang juga sama dia kalau kita sekeluarga nggak bakal belanja lagi di butik itu. Put, cukup Put. Nggak ada kata cukup Sar. Aku nggak bisa ngeliat temanku direndahin kayak gini. Dek, maaf ya dek, tolong tetap belanja di butik ini ya dek. Cuman keluarga adek aja yang sering belanja di butik ini. Kalau keluarga adek nggak belanja di sini lagi, nanti butik ini bisa bangkrut dek. Maaf ya dek. Saya nggak peduli, mbak cari aja pelanggan yang lain. Oh ya mbak, saya juga nggak jadi beli baju ini. Maaf dek, maaf dek. Yosar, kita pergi dari butik ini. Dek, maaf dek. Aduh, bos lagi nelfon. Halo bos. Kamu itu gimana sih kerjanya? Kenapa malah sih adikku marah-marah aku? Kamu bebaskan. Jangan bos. Dek, maaf dek. Nak, itu anakku kenapa nangis? Bodyguard. Iya nyonya. Itu kenapa Putri bisa nangis? Ada masalah di sekolahnya? Iya nyonya. Tadi non Putri disindir oleh Feli. Feli? Ini anak saya? Emangnya ngapain si Feli itu? Jadi Feli mengadakan pesta ulang tahun mewah di sekolah. Dan Putri disindir Sultan Abal-Abal oleh Feli nyonya. Feli? Ya kenapa sih terus gangguin anak saya? Bodyguard, saya nggak bisa biarin anak saya digangguin terus sama si Feli. Saya harus bagaimana nyonya? Sekarang kamu selidiki orang tuanya Feli. Kamu harus cari tahu orang tua mereka siapa dan duit keluarga mereka berasal dari mana. Setahu saya pejabat itu nggak bisa kaya. Jadi kamu harus cari tahu semuanya. Baik nyonya, akan saya selidiki semuanya. Permisi nyonya. Kasihan anakku Putri. Kayaknya aku harus kasih uang dia biar dia seneng.
Kayaknya ini rumah orang tua Feli. Aku harus cari tahu mereka siapa. Wah, Mah. Papa akhirnya berhasil korupsi lagi 10 miliar. Bagus, Pak. Mama bangga banget sama Papa. Feli juga pasti bakal senang banget kalau kita lagi banyak duit. Tapi ingat ya, Mah. Jangan kasih tahu Feli kalau duit kita hasil korupsi. Iya, Pak. Udah pasti itu. Mereka kan... Dan mereka mendapatkan duitnya dari hasil korupsi. Ini harus saya laporkan ke Nyonya. Putri? Nak, buka pintunya, Nak. Jangan dikunci, Nak. Ya ampun, Putri pasti sedih banget. Sampai-sampai dia nggak mau bukain pintunya. Nyonya, bodyguard, gimana hasilnya? Kamu dapat sesuatu? Iya, Nyonya. Jadi, orang tuanya Feli itu adalah Yudi dan Clara, Nyonya. Yudi dan Clara? Mereka kan orang yang menipu aku dan Raja 9 tahun yang lalu. Mereka juga membuat aku dan suamiku jadi di penjara selama 9 tahun. Gara-gara mereka, Putri anakku jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Mereka orang tuanya Feli. Iya, Nyonya. Gara-gara mereka seluruh asetku sempat disita oleh negara. Dan gara-gara mereka Putri jadi harus hidup sebatang kara dengan neneknya. Ternyata Feli dapat bibit jahat dari orang tuanya. Yudi dan Clara itu adalah orang yang sangat jahat. Orang yang sangat kejam. Nyonya. Tapi ada informasi yang lebih penting lagi, Nyonya. Apa itu? Duit kekayaan keluarga Feli itu dari hasil korupsi, Nyonya. Aku udah gak kaget dengernya. Dari awal aku udah curiga sama mereka. Kenapa mereka bisa kaya raya banget? Padahal cuma pejabat doang. Ternyata dari hasil korupsi toh. Tapi Feli gak tahu kalau duit orang tuanya itu dari hasil korupsi. Mungkin orang tuanya malu ngasih tahu Feli, Nyonya. Pantesan aja si Feli bisa memamerkan kekayaannya tanpa rasa bersalah. Ya sudah, bodyguard, kamu boleh pergi sekarang. Siap, Nyonya. Siap banget Putri harus bertemu dengan keluarga jahat itu. Aku harus menceritakan semuanya dengan Putri. Nak, buka pintunya, Nak. Jangan dikunci, Nak. Nggak dikunci kok, Ma. Ingat, pintunya digeser, bukan didorong. Pantesan nggak bisa kebuka, Nak. Selamat Hari Valentine ya, guys. Ini hadiah buat kalian. Kok kalian kaget kayak gitu sih? Nggak seneng ya aku kasih hadiah di hari Valentine? Put, biasanya lo orang-orang itu ngasih coklat atau bunga di hari Valentine. Kok kamu malah ngasih uang sih, Put? Habisnya cuma itu aja yang ada di rumahku. Udah, kalian terima aja ya, guys. Hitung-hitung buat bantu ngabisin bekalku hari ini, guys. Iya deh, makasih ya, Put. Tapi kita nggak nyiapin hadiah buat kamu, Put. Gimana dong? Udah, nggak apa-apa kok. Aku ngasih kalian hadiah aja, aku udah seneng banget kok. Aku nggak perlu hadiah dari orang lain. Nggak perlu dapat hadiah? Atau emang nggak ada yang ngasih, Put? Banget sih kamu, Put. Pasti kamu berharap kan dapat hadiah dari orang lain. Tapi karena kamu jelek, jadi nggak ada yang ngasih deh. Sabar ya, Put. Jaga ya omongan kamu, Vel. Kamu juga nggak dapat hadiah loh, Vel. Ngaca ya kamu, Vel. Sekarang memang aku belum dapat hadiah, tapi sebentar lagi aku bakal dapat hadiah dari orang-orang di sekolah ini. Kenapa? Karena aku adalah sultan paling cantik di SD negeri swasta. Udah guys, nggak usah didengerin orang ini ngomong. Yang ada kita bakal capek dengerin dia. Bener juga ya kamu, Put. Ngapain juga dengerin sultan halu kayak Feli? Yes! Apa kamu bilang? Sultan halu? Asal kamu tahu ya, semua orang di sini juga udah pada tahu kalau aku adalah sultan paling cantik di SD negeri swasta. Gede banget ya kamu, Vel. Yes. Oke, lihat aja ya.
siapa yang bakal dapat hadiah pertama dari orang lain? Kalau dia dapat hadiah pertama, artinya dia adalah sultan paling cantik di SD negeri swasta. Udah deh, Vel, aku lagi malas main-main gak jelas kayak gini. Yuk guys, kita ke kelas aja. Ngapain King kesini? Aku juga nggak tahu, Sar. Udah jelas lah, King itu kesini buat ngasih aku hadiah. Iya kan, King? Hadiahnya itu buat aku kan? Bukan, ini buat Putri. Ya Put, aku beliin kamu tas. Semoga kamu suka ya Put. Makasih ya King. Sama-sama. Selamat Valentine ya Put. King, gimana Vel? Udah lihat kan siapa yang dapat hadiah pertama? Jadi udah kebukti kan Vel, kalau sultan paling cantik di SD negeri swasta itu Putri, bukan kamu Vel. Sultan paling cantik itu aku. Kamu itu sultan abal-abal Put.